Stop! Jangan berani-beraninya menelan satu teguk pun air rebusan herbal ini sebelum Anda selesai menonton video ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tolong hentikan semua aktivitas Anda. Tarik napas dan dengarkan saya baik-baik. Ada satu rahasia mengerikan yang sengaja disembunyikan dari Anda. Sesuatu yang selama ini Anda anggap sebagai ramuan ajaib untuk membersihkan ginjal, bisa jadi adalah bom waktu yang siap meledak di dalam tubuh Anda. Selama 15 tahun terakhir, saya sudah melihat ribuan kasus pasien yang datang dalam kondisi parah. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka sangat yakin sedang melakukan pengobatan alami. Namun minuman yang mereka telan setiap hari justru menjadi racun mematikan yang perlahan menghancurkan ginjal mereka. Apakah Anda siap menghadapi kenyataan bahwa apa yang selama ini Anda yakini sebagai kebaikan bisa jadi adalah kesalahan fatal yang berujung pada penderitaan? Tonton video ini sampai selesai, atau jangan pernah menyesal jika suatu saat nanti Anda harus duduk di kursi cuci darah seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya cintai. Selamat datang di channel Menua Bahagia, tempat kita berbagi ilmu dan informasi berharga untuk kesehatan di usia emas. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Saya ingin meminta satu hal. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe sekarang juga, agar lebih banyak lagi lansia yang terselamatkan dari informasi yang menyesatkan. Kisah yang akan saya bagikan ini datang dari pengalaman nyata. Suatu hari, saya kedatangan pasien, saya sebut saja Ibu Puji. Usia beliau 68 tahun. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya lemas, dan sekujur badannya bengkak, seperti balon yang diisi air. Anehnya, beliau mengaku telah melakukan pengobatan alami dengan meminum rebusan herbal yang ia dapat dari grup WhatsApp. Ibu Puji sangat yakin herbal itu akan menyembuhkan ginjalnya yang sudah bermasalah. Namun, setelah saya periksa, kondisi ginjalnya justru semakin memburuk drastis. Saat saya bertanya apa yang beliau konsumsi, Ibu Puji dengan bangga menyebutkan beberapa jenis ramuan yang ia rebus. Beliau tidak tahu, ramuan-ramuan tersebut memiliki kandungan kalium dan fosfor yang sangat tinggi. Dua zat yang sangat sulit diproses oleh ginjal yang sudah lemah. Cerita Ibu Puji adalah tamparan keras bagi kita semua. Niat baik harus diiringi dengan pengetahuan yang benar. Di era digital ini, informasi begitu mudah menyebar, dan banyak klaim yang beredar menyebutkan bahwa minuman herbal tertentu bisa membersihkan, bahkan menyembuhkan ginjal. Namun, benarkah demikian? Sebelum kita bongkar tuntas 5 herbal yang sering diklaim sebagai penyembuh ginjal, mari kita pahami dulu fungsi ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti, ibarat filter air paling canggih di tubuh Anda. Tugasnya menyaring darah, membuang zat sisa beracun, dan menjaga keseimbangan cairan serta mineral penting. Jika filter ini rusak, seluruh sistem tubuh akan terpengaruh. Penting untuk dipahami bahwa dalam dunia medis, kerusakan ginjal yang sudah parah atau gagal ginjal tidak bisa disembuhkan begitu saja hanya dengan herbal. Kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa kembali seperti semula. Jadi klaim bahwa herbal bisa menyembuhkan ginjal yang rusak adalah pernyataan yang menyesatkan dan sangat berbahaya. Minuman herbal hanya bisa berfungsi sebagai pendukung atau pencegahan. Kita harus bijak dalam memilah informasi. Banyak herbal yang memiliki manfaat, tetapi penggunaannya harus tepat dan sesuai kondisi. Salah takaran, salah jenis, atau salah tujuan justru bisa membawa petaka. Ini adalah hal yang sering kali diabaikan oleh para penderita penyakit ginjal. Mari kita bedah satu persatu apa manfaat sebenarnya dan apa potensi bahaya yang tersembunyi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu, saya ingin tahu dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Menua Bahagia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Air mentimun, penyelamat atau jebakan berbahaya?
Bapak dan Ibu sekalian, air mentimun adalah salah satu minuman yang paling sering disebut-sebut baik untuk ginjal. Ini memang tidak sepenuhnya salah, karena mentimun memiliki kandungan air yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 90%. Kandungan air yang melimpah ini sangat membantu tubuh kita untuk tetap terhidrasi. Bayangkan, tubuh kita sebagai mesin mobil. Ia butuh oli agar tidak aus. Tubuh kita butuh air agar semua organ bisa bekerja dengan lancar, termasuk ginjal. Ketika tubuh kita terhidrasi dengan baik, maka volume darah juga akan terjaga dan ginjal bisa bekerja lebih mudah untuk menyaring darah. Ginjal yang cukup air ibarat spons yang basah, ia bisa menyaring kotoran lebih baik. Semakin banyak kita minum air, semakin banyak juga urin yang kita produksi. Proses buang air kecil ini secara alami membantu ginjal untuk membuang zat-zat sisa dan racun dari tubuh. Proses ini juga membantu membersihkan saluran kemih dari bakteri, mengurangi resiko infeksi saluran kemih yang bisa merusak ginjal. Selain itu, mentimun juga mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang bisa melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi, gaya hidup tidak sehat, dan proses metabolisme tubuh kita sendiri. Dengan kata lain, antioksidan pada mentimun bisa menjadi pelindung dari sel ginjal, menjaga mereka tetap sehat dari serangan-serangan luar. Jadi, bagi Anda yang sehat dan tidak memiliki masalah ginjal, air mentimun adalah pilihan minuman yang baik untuk menjaga ginjal tetap bekerja optimal. Anda bisa meminumnya sebagai bagian dari pola hidup sehat. Namun, yang perlu digarisbawahi, manfaatnya lebih ke arah pencegahan dan dukungan, bukan menyembuhkan. Air mentimun tidak bisa memperbaiki jaringan ginjal yang sudah rusak. Sama seperti air bersih tidak bisa memperbaiki filter air yang sudah sobek. Bagi penderita gagal ginjal, khususnya yang sudah stadium akhir, mereka seringkali memiliki batasan cairan yang ketat. Jika mereka minum terlalu banyak, termasuk air mentimun, cairan bisa menumpuk dan menyebabkan pembengkakan. Pembengkakan ini bukan sekedar tidak nyaman, tapi bisa menyebabkan sesak napas yang parah, karena cairan menumpuk di paru-paru. Oleh karena itu, konsumsi harus tetap dikonsultasikan dengan dokter agar tidak melebihi batas yang dianjurkan. Satu lagi yang perlu diperhatikan, meskipun mentimun kaya air, ia juga mengandung kalium dalam jumlah tertentu. Bagi ginjal yang sehat, ini tidak masalah. Namun, bagi ginjal yang fungsinya sudah menurun, kalium ini bisa menumpuk dan menjadi racun. Kelebihan kalium bisa memicu gangguan irama jantung, bahkan berujung pada henti jantung. Jantung Anda bisa berdebar tidak teratur, tiba-tiba melambat, lalu berhenti total. Ini adalah kondisi yang sangat darurat dan mematikan. Banyak pasien cuci darah yang meninggal karena kelebihan kalium bukan karena penyakit ginjalnya itu sendiri. Jadi, jangan sampai niat baik Anda untuk menyehatkan ginjal malah berujung pada kondisi yang jauh lebih buruk dan mengancam nyawa. Selalu konsultasikan kondisi Anda dengan dokter sebelum mengonsumsi ramuan herbal apapun. Air jelai atau barley, manfaat besar dengan resiko tersembunyi. Minuman ini populer karena kandungan seratnya yang tinggi, terutama yang disebut beta-glukan. Serat ini sangat baik untuk mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, dua faktor risiko utama penyebab gagal ginjal. Dengan mengendalikan gula darah dan kolesterol, kita bisa mengurangi beban kerja ginjal secara signifikan. Ingat, diabetes dan tekanan darah tinggi adalah dua penyebab utama penyakit ginjal. Jadi, jika Anda bisa mengendalikan keduanya, Anda sudah melindungi ginjal Anda dari kerusakan. Jelai juga memiliki sifat diuretik alami. Artinya, bisa membantu meningkatkan produksi urin, sehingga membantu proses pembuangan racun dari ginjal. Ini menjadikan air jelai terlihat sangat menjanjikan untuk kesehatan ginjal, terutama sebagai langkah pencegahan. Ini seperti mendorong kotoran agar cepat keluar dari saluran air sehingga tidak ada yang menyumbat. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, ada satu hal yang sering dilupakan dan sangat berbahaya bagi penderita penyakit ginjal kronis. Jelai, sama seperti biji-bijian lainnya, mengandung fosfor dan kalium yang cukup tinggi.
Dua mineral ini jika berlebihan bisa sangat mematikan bagi ginjal yang sudah sakit. Bagi orang sehat, ginjal bisa dengan mudah membuang kelebihan fosfor dan kalium ini. Tapi bagi penderita ginjal kronis yang fungsi ginjalnya sudah menurun, zat-zat ini akan menumpuk di dalam darah. Penumpukan fosfor bisa menyebabkan tulang keropos dan gatal-gatal di kulit yang sangat mengganggu. Ini terjadi karena tubuh mencoba mengambil kalsium dari tulang untuk menyeimbangkan fosfor, membuat tulang rapuh seperti kerupuk. Sementara itu, kelebihan kalium bisa sangat berbahaya karena bisa memicu gangguan irama jantung, bahkan berujung pada henti jantung. Jantung Anda bisa berdebar tidak teratur, tiba-tiba melambat, lalu berhenti total. Ini adalah kondisi yang sangat darurat dan mematikan. Banyak pasien cuci darah yang meninggal karena kelebihan kalium bukan karena penyakit ginjalnya itu sendiri. Jadi, meskipun bermanfaat untuk pencegahan, penderita ginjal harus sangat berhati-hati. Jangan mudah tergoda dengan klaim-klaim di media sosial. Minuman yang terlihat sehat ini bisa menjadi racun mematikan jika kondisi tubuh Anda tidak tepat. Sebelum mengonsumsi air jelai atau minuman herbal sejenis, tanyakan pada diri Anda, apakah ginjal saya masih berfungsi normal untuk membuang kelebihan mineral ini? Jika jawabannya ragu-ragu, sebaiknya jangan ambil risiko. Lebih baik berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda terlebih dahulu. Teh hibiscus atau rosella, penolong tekanan darah, bukan ginjal. Teh rosella yang memiliki warna merah cantik terkenal dengan kandungan antioksidan dan antosianinnya. Antioksidan ini sangat efektif dalam membantu mengontrol tekanan darah. Karena tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal, maka teh rosella sering dianggap bisa menyembuhkan ginjal. Logikanya, jika penyebabnya diatasi, maka masalahnya akan selesai. Faktanya, teh rosella tidak menyembuhkan ginjal yang sudah rusak, melainkan membantu mencegah kerusakan lebih lanjut akibat tekanan darah tinggi. Ini adalah perbedaan yang sangat krusial dan harus Bapak Ibu pahami. Mengonsumsi teh rosella secara teratur bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras. Ginjal yang bekerja terlalu keras akibat tekanan darah tinggi akan cepat aus dan rusak. Selain itu, teh rosella juga memiliki efek diuretik melingkar, yang membantu ginjal membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mendukung kerja ginjal, terutama bagi mereka yang cenderung mengalami retensi cairan ringan. Namun, ada peringatan penting yang harus kita perhatikan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, teh rosella bisa memperparah efek obat sehingga tekanan darah bisa turun terlalu rendah, atau istilah medisnya hipotensi. Kondisi ini bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan pingsan. Ini ibarat Anda menginjak pedal rem ganda yang bisa membuat mobil berhenti mendadak dan membahayakan. Oleh karena itu, bagi penderita hipertensi yang sedang dalam pengobatan, konsumsi teh rosella harus didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter. Jangan sampai niat baik untuk menjaga tekanan darah justru membahayakan. 4. Air lemon. Bermanfaat tapi hanya untuk batu ginjal. Air lemon sering disebut sebagai minuman ajaib untuk ginjal. Klaim ini ada benarnya, namun terbatas pada satu masalah ginjal, yaitu batu ginjal. Air lemon mengandung asam sitrat yang sangat efektif dalam mencegah pembentukan batu ginjal jenis kalsium oksalat. Asam sitrat bekerja dengan mengikat kalsium di dalam urin sehingga tidak sempat membentuk kristal batu ginjal. Ini sangat berguna bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal atau beresiko tinggi mengalaminya. Minum air lemon secara teratur bisa menjadi langkah pencegahan yang efektif. Tetapi perlu diingat, ini hanya untuk pencegahan. Air lemon tidak bisa melarutkan batu ginjal yang sudah terbentuk besar. Jika batu ginjal sudah besar dan menyumbat saluran kencing, maka penanganan medis seperti operasi menjadi satu-satunya jalan. Sama seperti minuman lainnya, air lemon juga mengandung kalium yang cukup tinggi. Ini bisa menjadi masalah serius bagi penderita gagal ginjal stadium akhir. Ginjal mereka tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium dan penumpukan zat ini bisa berakibat fatal bagi jantung. Kondisi ini bisa memicu detak jantung tidak beraturan dan berujung pada henti jantung.
Jadi, air lemon memang bermanfaat, tapi hanya untuk pencegahan batu ginjal, bukan untuk semua masalah ginjal. Dan pastikan untuk tetap berkonsultasi jika Anda sudah memiliki masalah ginjal yang serius. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari pembahasan kita hari ini ada beberapa poin penting yang harus Anda ingat. Pertama, jangan pernah percaya klaim yang mengatakan minuman herbal bisa menyembuhkan gagal ginjal. Kerusakan ginjal yang sudah parah tidak bisa diperbaiki dengan herbal. Kedua, minuman herbal bisa menjadi pendukung kesehatan ginjal, tetapi penggunaannya harus bijak. Pahami manfaat dan resikonya. Konsultasikan selalu dengan dokter sebelum mengkonsumsi herbal, terutama jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit ginjal. Ingatlah kisah Ibu Puji, niat baik tanpa pengetahuan yang benar bisa berakibat fatal. Ketiga, yang paling penting dari semuanya adalah gaya hidup sehat. Kurangi konsumsi garam, batasi gula dan konsumsi protein secukupnya. Jaga berat badan ideal, rutin berolahraga, dan yang tidak kalah penting, minum air putih dalam jumlah yang tepat. Untuk takaran, bagi lansia sehat umumnya dibutuhkan 8 gelas air putih per hari, tetapi ini bisa bervariasi. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai menyadari bahaya di balik klaim yang menyesatkan ini? Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menerima informasi. Ayo, mulai dari hari ini kita ajak teman-teman dan keluarga lansia kita untuk menghindari kebiasaan buruk yang bisa merusak ginjal. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada mereka, agar manfaatnya bisa tersebar luas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.